are we here? Where do we go when we die? What lies beyond and what lay before? Is anything certain in life? They say life is too short, the here and the now, and you're only given one shot. Ya, happiness is sharing. Tapi tergantung bahasa cinta Anda yang mana, gitu ya. Bahasa cinta Anda yang mana? Tadi sudah dibahas 3 macam bahasa cinta. Yang pertama adalah kata-kata pujian. Yang kedua itu adalah waktu yang berkualitas. Dan yang ketiga adalah pelayanan, ya. Ya, tindakan pelayanan. Tindakan pelayanan, sesuatu yang nyata gitu. Betul. Oke, baik. Sudah ada penelpon, sebelum kita bahas ya. Halo, selamat malam. Halo. 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 Halo, selamat malam Ibu. Dengan siapa di mana? Di Bandung. Ibu siapa? Ibu Ipang. Oke, silakan Ibu Ipang. Ya, halo. Ya, silakan Ibu pertanyaannya. Kalau bagaimana menyampaikan kalau cinta kasih kita terhadap seseorang itu tulus. Tulus. Entah itu terhadap teman, tetangga atau dan sebagainya itu sebab ada kalanya malahan karena apa yang kita sampaikan itu malahan ditanggapi misalnya dengan curiga. Halo. Ditanggapi misalnya dengan negatif, misalnya so akrab gitu. Iya, betul. So akrab, pengen hartanya apa gitu. Oke. Baik Ibu Ipang, terima kasih kasih, pertanyaannya ya. Baik, coba dibahas dengan Mas Afan. Gimana Mas? Berarti bahasa cintanya berbeda, gitu ya. Jadi kita harus selalu mengetahui bahasa cinta orang-orang yang ada di dekat kita, supaya kita tidak salah dalam berkomunikasi. Cara mengetahuinya gimana tuh Mas? Cara mengetahuinya, nomor 1 kita bisa bertanya langsung. Jadi kita jelaskan bahwa bahasa cinta itu ada 5, kita jelaskan. Oh gitu. Kira-kira kamu merasa yang dicintai mana? kalau seperti apa gitu. Okay. Kalau istri saya misalnya contoh nih ya, itu bahasa cinta yang keempat. Keempat apa itu yang keempat? Itu yang namanya hadiah. Oh, saya juga kalau gitu. Yeah. Maksudnya hadiah ini gimana? Apakah hadiah berupa barang atau apa? Ya barang, harus ada bentuk barangnya. Jadi kalau misalnya suatu ketika kalau saya pergi ke mall sendirian gitu, pulang bawa oleh-oleh, pulang nggak bawa apa-apa, dia akan merasa nggak diperhatikan. Diperhatikan gitu. Padahal tadinya juga dia tidak pesan gitu. Tapi kalau diberi kejutan berupa hadiah, Nah, dia akan sangat senang banget. sekali. Okay. Tapi saya seringkali melupakan itu. Kenapa? Karena bahasa cinta saya bukan itu. Yang mana tuh? Yang kelima kah? Bahasa cinta saya adalah yang jadi bahasa cinta itu ada bahasa yang primer dan sekunder gitu. Kalau saya yang primernya itu adalah kata-kata pujian. Oh, itu yang primer. Iya. Oke. Padahal bahasa cinta istri saya bukan kata-kata pujian, Tapi hadiah tadi. tapi hadiah. Jadi saya misalnya contoh ya, setiap saya habis talk show seperti ini, saya selalu tanya ke istri Butuh saya. feedback. Iya, gimana gitu, talk show tadi gimana gitu. Kalau di rumah misalnya saya main piano gitu ya, selesai main piano saya pingin ditepukin gitu ya, terus dikasih komentar ya. Kalau tidak dilakukan seperti itu kok rasanya ada yang kurang. Ada yang bisa diabaikan. Betul. Ya, okay. Padahal bahasa cinta istri saya bukan itu. Nah ini. Bahasa cinta istri barangkali setelah bagus nanti diberi hadiahnya masakan yang enak. Nah, misalnya ya. Jadi ada dua tuh bentuk pelayanan, tindakan pelayanan. Karena hadiah. setiap orang itu cenderung beranggapan bahwa bahasa cinta orang lain itu adalah bahasa cintanya dia gitu. Oke, baik. Kita jawab pertanyaan dari Facebook dulu ya. Ini ada Reva di Jakarta. Malam Happiness, apakah bahasa cinta itu sebenarnya bisa dibentuk dari sesuatu yang sederhana? Bagaimana caranya? Baik, terima kasih Reva. Bisa dari sesuatu yang sederhana? Bahasa cinta itu adalah kecenderungan dari setiap orang gitu. Ya, ada orang yang senang, yang namanya cinta itu harus disebutkan gitu ya. Yang namanya pujian tuh harus selalu ditegaskan lagi gitu. Ada yang merasa tidak suka dengan cara seperti itu, kok kayaknya formal banget sih, atau kok norak sih gitu ya. Jadi itu kecenderungan dari setiap orang gitu. Oke. Oke, Gitu. jadi beda-beda gitu ya. Beda-beda. Tapi bisa dari sesuatu yang sederhana kan, misalnya tindakan pelayanan juga nggak harus sesuatu yang... Oh iya, iya. Bahkan hadiah sekalipun tidak harus yang mahal gitu. Jadi misalnya kita pergi kemana gitu ya, apa ya oleh-oleh dari
sebuah tempat. Nah, saya seringkali lupa gitu kalau pergi ke luar kota itu karena bahasa cinta saya bukan itu. Seringkali lupa beli oleh-oleh. Aduh. Padahal juga ketika dibelikan oleh-oleh pun mungkin bukan oleh-olehnya yang penting gitu. Tapi perhatiannya, ingetnya itu. Inget berarti gitu. Oke. Jadi kita harus selalu ingat nih, orang yang berinteraksi dengan kita itu bahasa cintanya apa. Oke, ini sudah Berikan bahasa, itu. Gitu. bahasa cinta yang keempat. Yang Ya. kelima apa? Bahasa cinta yang kelima adalah sentuhan fisik. Oke, sentuhan fisik. Bisa dalam bentuk apa? Hanya bergandengan tangan? Bergandengan tangan, belayan, pelukan. Tepuk-tepuk? Iya, ketika tepuk membeli bahu. kue? Kalau di kantor mungkin agak terbatas ya, Iya. bahasa apresiasinya mungkin Iya. hanya dalam bentuk tepuk bahu dan sebagainya. Tapi kalau di rumah dengan pasangan kita, dengan orang-orang yang dekat dengan kita, mungkin bisa lebih dari itu ya. Oke. Jadi ciuman di kening misalnya gitu ya, itu mungkin Sebuah bahasa cinta. menunjukkan sebuah rasa cinta yang dalam gitu. Ada sentuhan fisik itu biasanya terhadap anak-anak juga ya, itu Betul. banyak sekali harus. Tapi tidak semua anak juga gitu. Anak saya Oke. juga ada Nggak yang suka dia. nggak suka gitu. Iya, iya. Jadi kita Terutama harus anak paham. laki ya. Gitu. Iya, terutama anak laki-laki. Iya. Gitu. Jadi merasa kok kayaknya Aneh sih, apa aneh sih sih gitu. gitu. Apa sih gitu ya. Berarti kita betul-betul harus memahami karena ketika kita memberikan bahasa cinta yang tidak dipahami karena bahasa cinta yang lawan bicara kita berbeda, akhirnya kita merasa mendapat penolakan dari dia gitu. Dan akhirnya malah bukan menciptakan sebuah cinta kasih, malah misunderstanding, Kesalahpahaman. kesalahpahaman. Tadi Mas Arfan menyebutkan bahwa sebetulnya ada yang primer, ada yang Iya. sekunder. Apakah Iya. setiap orang juga seperti itu? Jadi nggak cuma satu nih bahasa cinta? Biasanya sih 2, dari 5 itu biasanya 2. Oh, biasanya 2? Kalau saya itu kata-kata penghargaan dan waktu yang berkualitas. Oke. Gitu. Jadi saya itu kalau pulang kantor betul-betul kepingin ngobrol sama istri itu betul-betul ngobrol gitu. Nggak lagi Betul-betul- sambil main bebe ya? Nah, betul-betul harus berhadapan gitu loh, bertatapan, terus kita ya curhatlah apapun gitu. Itu bagi saya itu sangat berkualitas, itu sangat penting bagi saya. Nah, ketika dia sibuk hal yang lain, saya merasa kok kayaknya dia nggak menghargai saya ya. Oke, baik. Nah, sekarang pemirsa kita juga akan membahas. Setelah kita mengetahui ada 5 bahasa cinta, mungkin kita mulai bertanya kepada diri kita ini termasuk yang mana? Betul. Kita termasuk yang menggunakan bahasa cinta yang mana? Nah, untuk mengetahui bagaimana kita mengetahui pasangan kita menggunakan bahasa cinta yang mana, nanti kita akan bahas setelah ini. Dan juga sesudah ini kami akan menghadirkan seorang narasumber juga, kita yang berbincang-bincang sharing tentang kalau dia bahasa cintanya seperti apa sih, dan Iya. bagaimana mempelajari bahasa cinta dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Kita akan kembali lagi tetaplah bersama kami di Happiness with Arfan Pradiansyah. And if you wanna be happy now.